Isi stand up komedi Panji Pragiwaksono yang awalnya untuk lucu-lucuan dan juga menghibur ternyata bagi sebagian pihak dinilai berisi penistaan agama dan bisa memicu perpecahan. Apakah materi komedi bisa dibawa ke ranah hukum? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Asmi Syah Putra. Pak Asmi, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Yohana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Nah, langsung saja Pak kepada pertanyaan di awal tadi, apakah materi kesenian dan juga stand up komedi yang dibawakan Panji ini bisa dibawa ke ranah hukum dan kalaupun bisa, itu dalam konteks hukum atau poin-poin apa yang bisa menjerat itu Pak? Ya Mbak Yohana, menurut saya terlalu berlebihan pada waktu produk seni ataupun kritik melalui seni untuk dibawa ke dalam ranah pidana. Ini kan ekspresi ya, ekspresi seni, kebebasan berpendapat, kritik. Karena dalam pidana itu juga ditempatkan tidak bisa dimasukkan kategori pidana kalau itu adalah kritik sosial. Apa yang disampaikan oleh Mas Panji menurut saya sepanjang itu adalah bermuatan kritik kepentingan umum atau yang disampaikan adalah hal-hal yang sudah diketahui oleh umum tentunya, maka ini tidak dapat dikategorikan dalam pidana. Repot bagi kita kalau semua tentang kritik-kritik para komedian ini ataupun ruang ekspresi ini untuk ditempatkan menjadi ranah dalam pidana. Meskipun demikian, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian dan katakanlah warga masyarakat yang membuat laporan pidana. Karena ini kan diberikanlah kesempatan pertama mengklarifikasi supaya untuk memilah apakah dalam peristiwa ini nanti ada memang peristiwa pidana atau tidak gitu loh. Tapi saya bukan mempremator sejak awal ya, tapi menempatkan kritik sosial ataupun katakanlah bentuk ekspresi seni yang dilakukan Mas Panji ini untuk kita kategorikan sebagai pidana ini adalah sebagai tindakan yang berlebihan. Demikian Pak. Nah, salah satu pelapor ini kan dari Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama yang juga mengaku Aliansi Muda Muhammadiyah ini Pak, yang laporannya masuk 8 Januari 2026 lalu. Ada pasal yang dikenakan terkait dengan pasal 300 dan juga 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP atau pasal 243 KUHP. Apakah ini cukup bisa untuk menyentuh ranah-ranah yang tadi Bapak sampaikan jika memang Pak pelapor sendiri membawa dalil hukum ini? Ya, tentu pada waktu kita menarik ke dalam pasal 300 maupun 302, 300, 301 dan 302 Kitab Undang Hukum Pidana, katakanlah itu berkaitan tentang penodaan agama, gitu loh. Ini kan harus kita tempatkan, ini zona kritik sosial keagamaan atau penodaan agama, Pak Yohan. Kalau yang disampaikan Mas Panji itu adalah kritik sosial keagamaan, yang dia tidak merendahkan, menghina menurut saya, karena di situ kita bisa lihat niat batinnya, dia tidak pernah ada ingin menghasut orang agar membenci agama atau merendahkan agama atau simbol sucinya gitu loh, tapi lebih kepada menunjukkan kepada kritik perilaku yang disampaikan oleh Mas Panji. Sewaktu dia masuk ke dalam kritik perilaku sosial keagamaan, yang ingin dia dorong adalah bahwa kalau Anda sebagai seorang yang memang beragama, sesuaikanlah apa yang Anda atau perintah yang dalam agama itu dengan perilaku saudara. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Mas Panji itu bukanlah penodaan agama, tapi lebih kepada masuk ke dalam zona kritik sosial keagamaan. Ini yang mungkin harus diletakkan gitu loh. Jadi dia yang letakkan itu adalah perilaku orang beragama, bukan dia serang agama atau ayat sucinya atau bahan yang merendahkan untuk agama itu. Nah, Demikian. kalau demikian Pak, menurut Anda proses kasus ini nanti secara hukum akan bisa sejauh mana ini? Ya semestinya kalaupun memang makanya kita lihat penggalangannya Mas Panji yang datang ke Majelis Ulama Indonesia adalah bagian antisipasi yang menurut saya, yang suatu ketika polisi membutuhkan keterangan ahli atau pendapat ahli dari sisi keagamaan, Mas Panji sudah mulai kan membangun tangga untuk katakanlah antisipasi, untuk menjelaskan bahwa dia tidak ada berniat untuk menyerang secara penodaan agamanya.
Sehingga nanti dalam penyelidikan ini kalau memang tidak bukanlah peristiwa pidana, tentu polisi menghentikan proses ini, ataupun nanti kalaupun diberikan kedua belah pihak, saya kira restoratif justice juga diberikan terbuka kepada para pihak dalam hal ini yang melapor ataupun Mas Panji sebagai yang terlapor gitu loh. Dan saya kira ada ruang-ruang diskusi dan diberikannya hak jawab atas katakanlah kreativitas seni ini juga adalah menjadi penting. Apa sih yang sebenarnya dalam alam pikirnya Mas Panji untuk meletakkan itu? Saya kira kalau ada komunikasi yang terbuka menjadi clear, tidak usah sampai ke dalam peradilan untuk kasus yang kita anggap ini adalah sebuah simulasi ekspresi seni. Karena yang disampaikannya bukanlah ruang kesaksian yang menurut saya, Mbak Yohana. Jadi ini bukan orasi kebencian, tapi ini adalah materi yang menurut saya komedian ya. Itu. Kalau dari yang Bapak sampaikan tadi kan dari pihak pelapor nampaknya kan lemah secara intensi dan juga hukumnya. Nah kalau dari sisi Panji sendiri, apakah ada celah-celah yang memungkinkan memang ini akan terus berlanjut ke ranah hukum selanjutnya? Dan apa yang bisa menguatkan Panji untuk terbebas dan kemudian polisi bisa menghentikan kasus ini, Pak? Ya tentu karena memang secara hukum pidana dia tidak ada mau memang menyerang sejak awal yang bisa dikatakan dalam hukum pidana mens rea, dia tidak ada untuk jahat ke sana, murni dia adalah pelaku seni, murni beliau adalah sebagai orang yang menampilkan kreativitas yang tentunya juga akan menyusut isu-isu kritik, apalagi isu kritik yang memang itu sudah diketahui secara umum memang telah terjadi di masyarakat kita. Hal-hal yang sudah diketahui oleh umum nggak perlu dibuktikan, hal-hal yang memang disampaikan apalagi itu sudah teruji di dalam peradilan tentunya terhadap nama-nama kasus-kasus tertentu itu sudah teruji juga, itu juga Mas Panji tidak bisa juga untuk dituntut secara pidana, toh dia menyampaikan fenomena sosial, peristiwa sosial gitu loh. Ini yang menurut saya, sehingga saya kira polisi harus objektif, setransparan mungkin gitu loh, karena memang ini adalah bagian daripada pekerjaan dia yang tidak ada niat untuk menyerang nama seseorang gitu, tapi dia menghimpun fenomena-fenomena itu menjadi satu komedi yang satir menurut saya, ya memang itu adalah bagian daripada profesi seorang komedian. Baik, Pak Asmi Syaputra, pakar hukum pidana, terima kasih untuk ulasan dan juga analisisnya bersama Metro hari ini pada sore ini. Terima kasih Pak, selamat sore, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.